Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Sebelum memulai pembelajaran untuk hari ini, dimohon ketua kelas untuk memimpin doa. Baik. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di hari ini, alhamdulillah kita diberi syukur, nikmat dan kesempatan yang telah Tuhan berikan kesehatan sehingga dapat mengikuti pelajaran di sekolah. Apakah kalian sudah membaca modul yang diberikan Ibu pada minggu kemarin? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, baik. Di modul sudah diterangkan tentang interaksi keruangan desa dan kota yang berisi tentang struktur keruangan serta perkembangan desa dan kota, kemudian faktor dan pola-pola interaksi desa dan kota, kemudian dampak perkembangan kota terhadap masyarakat di desa dan kota. Dari sana kalian dapat menganalisis usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota, kemudian memecahkan solusi mengenai permasalahan pemerataan pembangunan di desa dan kota. Saya akan mendiskusikan tentang materi seputar desa, di mana desa itu kan suatu kesatuan hukum, di mana masyarakat bertempat tinggal suatu tempat dan kuasa mengadakan pemerintahan sendiri kan. Nah, sekarang nih, apa saja karakteristik desa? Diskusikan pertanyaan itu tadi, kemudian saya beri waktu 5 menit untuk menjawab. Oke, waktu diskusi telah selesai. Siapa yang dapat menjawab pertanyaan tersebut? Saya, Bu. Silakan, Rizka. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Rizka, nomor absensi 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nina. Oke. Jadi, karakteristik desa itu ada yang pertama aspek morfologi. Desa merupakan pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris serta bangunan rumah tinggal yang berpencar atau jarang. Desa berhubungan erat dengan alam. Ini disebabkan oleh lokasi geografis untuk pertanian serta bangunan tempat tinggal yang jarang dan terpencar. Lalu aspek kedua yaitu aspek jumlah penduduk. Maka desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah. Lalu aspek yang ketiga adalah aspek ekonomi. Desa ialah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermata pencarian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam, atau agrarian, maupun sebagai nelayan. Terima kasih. Jawabannya yang sangat bagus. Kemudian, adakah yang mau melengkapi? Bu, saya ingin menambahkan jawaban. Baik, jangan lupa nomor absennya ya. Ya, Bu. Nama saya Milenia, absen 15. Saya ingin menambahkan jawaban dari aspek hukum. Desa merupakan suatu kesatuan wilayah hukum tersendiri, di mana aturan atau nilai yang mengikat masyarakat di suatu wilayah. Terdapat satu sumber yang dapat dianut dalam desa, yakni adat asli. Adat asli itu merupakan norma-norma yang dibangun oleh penduduk sepanjang sejarah dan dipandang sebagai pedoman warisan dari masyarakat, yakni agama atau kepercayaan. Menurut aspek sosial budayanya, desa itu tampak dari hubungan sosial antar penduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan, dan kurang tampak adanya pengkotaan. Dengan kata lain, bersifat homogeni, serta bergotong royong. Sudah, Bu.
Baik, sekarang saya akan menanyakan pertanyaan selanjutnya, yakni sebutkan perbedaan antara kehidupan pada masyarakat kota dengan kehidupan pada masyarakat desa secara demografis, ekonomis, sosiologis, pendidikan, dan secara budaya. Saya beri waktu diskusi 5 menit. Baik, waktu diskusi telah selesai. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan tadi? Saya, Bu. Baik, Milania, silakan. Milenia absen 15, Bu. Ya, Saya ingin menjawab perbedaan antara kehidupan pada masyarakat kota dan masyarakat pada desa. Yang pertama, secara demografis, penduduk kota sangat padat, sedangkan penduduk desa itu relatif jarang. Dan yang kedua, secara ekonomi, penduduk desa bersifat agraris, sedangkan masyarakat kota bekerja pada kantor, perdagangan, industri, dan jasa. Secara sosiologis, masyarakat desa mempunyai hubungan yang bersifat kekeluargaan, langsung, dan kepekaan sosial yang tinggi, sedangkan masyarakat kota itu lebih individual, Bu. baik. Sudah, Bu. Jawaban yang baik, Milenia. Kemudian Rizka mau menambahi atau tidak? Ya, saya mau menambahkan Bu, Rizka nomor absen 2 ya. Ya, Oke, selanjutnya ada secara pendidikan ini Bu. Nah, secara pendidikan, masyarakat kota rata-rata mempunyai pendidikan yang tinggi, rasional, menghargai waktu, dan mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Kondisi ini berlawanan dengan kondisi di desa, karena warga desa yang berpendidikan tinggi cenderung keluar dari desa dan tinggal di kota. Lalu ada dari secara budaya, yaitu warga kota berasal dari latar belakang budaya yang beraneka ragam atau heterogen daripada masyarakat desa. Sekian, Bu. baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan perkotaan. Pertanyaannya adalah, Bu, hari ini pertanyaannya ada berapa banyak, Bu? ada 4, ini yang ketiga ya. Iya, Bu. Subhanallah, Ibu. Sabar ya anak-anak. Iya. Oke, jelaskan faktor kependudukan yang mempengaruhi perkembangan kota. Saya berikan waktu 5 menit untuk berdiskusi. Baik, waktu diskusi telah selesai. Siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu tentang pertanyaan Saya, Bu. Saya. Rizka? Ya. Saya Rizka, nomor absen 2. Jadi, faktor kependudukan yang mempengaruhi perkembangan kota, yang pertama yaitu pertambahan penduduk alami. Pertambahan penduduk alami adalah pertambahan penduduk yang dihitung berdasarkan jumlah kelahiran dan kematian. Pertambahan penduduk alami akan menggambarkan adanya pertumbuhan di kota. Apabila sebuah kota pertumbuhan penduduknya hampir sama dengan desa, dapat diperkirakan bahwa kota tersebut akan sedikit sekali terjadi pergeseran penduduk dari sektor pertanian keluar sektor pertanian. Selain itu, tingkat urbanisasinya juga sangat kecil. Kemudian, faktor yang kedua yaitu urbanisasi. Urbanisasi yaitu proses persebaran atau distribusi, perubahan difusi, dan pola menurut waktu dan tempat. Namun, urbanisasi lebih diartikan sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota. Cukup sekian jawaban dari saya, Ibu. Jawabannya yang bagus. Kemudian Milenia mau menambahkan? Ya, Bu, saya mau menambahkan.
Baik, Faktor silakan. kependudukan yang memengaruhi perkembangan kota itu salah satunya ada faktor budaya, Bu. Mempunyai ikatan secara langsung terhadap masyarakat kota sehingga perkembangan kota juga dipengaruhi oleh tingkat peradaban masyarakat. Perkembangan teknologi dalam kota juga ikut menentukan perkembangan keadaan sosial ini, sehingga dengan sendirinya akan mempengaruhi tuntutan-tuntutan masyarakat akan barang dan jasa. Untuk hal itu menyebabkan faktor kependudukan sangat mempengaruhi perkembangan kota. Dan hal ini mempunyai efek yang luas terhadap perkembangan kota, baik di bidang fisik, ekonomi, dan sosial. Sudah, Bu? Ya, bagus sekali jawaban murid-murid saya hari ini ya. Kemudian soal terakhir ini soal yang spesial karena Ibu beri nilai yang maksimal buat siapa saja yang bisa menjawab soal ini. Tetapi Ibu akan menunjuk ya salah satu dari kalian untuk menjawab soal yang Ibu berikan. Oke, kalian sudah dapat melihat gambar ini? Iya, sudah. Oke. Siswa yang pertama saya tunjuk adalah Rizka. Ya, saya. Kan zona-zona pada teori sektoral pada berikut. Udah berpikir dulu ya. Iya. Sedangkan punya Nana, ini. Sebutkan zona-zona pada teori pusat kegiatan ganda berikut ini. Baik. Sesi diskusi telah selesai. Silakan si Rizka untuk menjawab pertanyaannya. Ya, jadi yang nomor 1 itu terdapat zona pusat daerah kegiatan. Lalu nomor 2 itu ada zona terdapat grosir dan manufaktur. Kemudian yang nomor 3 merupakan zona daerah pemukiman kelas rendah. Pemukiman penduduk yang tingkat ekonominya rendah terdapat di sekitar CBD dan perindustrian. Lalu yang nomor 4 adalah zona pemukiman kelas menengah, berkembang di daerah yang agak jauh dari pusat kota. Lalu pada nomor 5 ada zona pemukiman kelas tinggi, membentuk jalur memanjang, memotong pemukiman kelas ekonomi sedang. Sudah, Ibu? Kemudian, Milenia. Baik, Milenia, sebutkan zona-zona pada teori pusat kegiatan ganda di gambar berikut. Baik, Bu, saya akan menjawab zona-zona pada teori pusat kegiatan ganda. Yang pada gambar bagian pertama itu terdapat Central Business District. Zona ini pusat fasilitas transportasi, perbankan, dan teater, Bu. Dan untuk gambar yang nomor 2 itu Wholesale Light Manufacturing. Fungsi ini banyak mengelompokkan di sepanjang jalan kereta api dan dekat dengan CBD, Bu. Yang gambar bagian ketiga itu merupakan low class residential, daerah pemukiman kelas rendah. Untuk gambar yang keempat, terdapat medium class residential, daerah pemukiman kelas menengah, dan untuk gambar kelima itu high class residential, daerah pemukiman kelas tinggi. Dan untuk yang keenam itu ada heavy manufacturing, merupakan konsentrasi pabrik-pabrik besar. Untuk bagian ketujuh, merupakan outlying business district atau OBD, zona baru untuk memenuhi kebutuhan penduduk zona 4 dan 5. Untuk gambar yang ke-8, itu residential suburb, zona tempat tinggal di daerah pinggiran. Dan untuk yang ke-9, industrial suburb, zona industri di daerah pinggiran, Bu. Sudah, Bu, sudah dijelaskan semua, Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semua pertanyaan telah dijawab dengan baik dan benar.
Jadi di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang hari ini, tentang interaksi desa dan kota, sekaligus mengevaluasi apa yang kalian jawab. Desa merupakan kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Kemudian desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan serta adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan dan mereka mempunyai sistem pemerintahan mereka sendiri. Berikut contoh gambar dari desa-desa yang ada. Kemudian ciri-ciri desa itu masyarakat desa memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan alamnya. Kemudian masyarakat desa adalah suatu paguyuban atau Gemeinschaft. Kemudian penduduk desa memiliki jumlah yang tidak begitu besar. Dan seiring berjalannya waktu, perkembangan pendidikan, ekonomi maupun pengembangan desa berjalan lancar. Hal ini disebabkan keterbukaan hubungan antara desa dan kota. Kemudian, desa dapat dibedakan menurut aktivitasnya. Terdapat desa agraris, yakni desa yang berisikan mereka yang bekerja dengan mata pencaharian utama sebagai petani atau memiliki pengelola kebun. Terutama sejak dahulu Indonesia terkenal akan negara agraris atau dengan lahan yang sangat luas. Kemudian desa industri yakni menghasilkan usaha dan menjadikannya sebagai potensi pendapatan atau penghasilan, yakni contohnya itu penghasil sandal di Cibaduyut, Bandung, dan desa yang menjual telur asin di Brebes. Kemudian yang ketiga desa nelayan yang pastinya sebagian hidupnya yaitu mencari nafkah di laut. Kemudian terdapat desa swadaya, swakarya, dan swasembada. Desa swadaya adalah desa yang bersifat tertutup, penduduknya jarang, dan di desa ini kental budayanya, sehingga masyarakatnya itu juga bersifat homogen. Kemudian desa swakarya, yakni desa yang terjadi jika setelah desa swadaya dan desanya mulai mengenal budaya luar, tidak tertutup seperti desa swadaya. Kemudian desa swasembada ini desa yang lebih maju dari dua desa tersebut dan sudah bisa berkembang dan menciptakan pemerintahannya sendiri. Kemudian potensi desa menurut ulas wilayah itu ada 5, terkecil, kecil, sedang, besar, dan terbesar. Sedangkan desa menurut tingkat penduduknya, terdapat desa terkecil, desa kecil, sedang, besar, terbesar juga. Fungsi desa ini sebagai hinterland, desa sebagai sumber tenaga, desa sebagai bentuk pemerintahan, dan desa merupakan mitra. Pola keruangan desa yang pertama ini adalah pola memusat, terdapat di wilayah pegunungan atau dataran rendah. Pola semacam ini memungkinkan terbentuk karena dihuni secara turun-menurun oleh beberapa generasi. Selanjutnya, pola mengelilingi fasilitas. Umumnya ditemukan di dataran rendah, di mana fasilitas umum yang ada dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya mengelilingi waduk dan mata air. Kemudian mengikuti garis pantai, pemukiman berada di pesisir laut, karena umumnya penduduk bekerja sebagai nelayan.
pola mengikuti jalan raya, yakni ditemukan di pinggiran jalan raya dan biasanya terdapat di daerah industri atau perkotaan. Dan apa itu kota? Kota adalah suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, serta strata sosial ekonomi yang heterogen dan kehidupan materialis. Tahap perkembangan kota yakni eopolis, polis, metropolis, megapolis, trianapolis, nekropolis. Pola keruangan kota, yakni yang pertama, teori konsentris, di mana pola penggunaan lahan perkotaan berkembang secara konsentris atau melingkar karena perkembangan atau pemekaran dimulai dari pusatnya. Kemudian, seiring pertambahan penduduk, kota meluas ke daerah pinggiran atau menjauhi pusat konsentris. Yang kedua adalah teori sektoral. Teori sektoral mengemukakan bahwa pengelompokan penggunaan lahan kota menjuhur seperti irisan kue tar, bukan konsentris atau melingkar sektoral. Teori inti ganda, di mana teori ini mengemukakan persebaran penggunaan lahan ditentukan oleh faktor-faktor yang unik seperti situs kota dan sejarahnya yang khas, sehingga tidak ada urutan-urutan yang teratur dari zona-zona kota seperti yang terjadi pada teori konsentris dan sektoral inti ganda. Dan urbanisasi. Urbanisasi merupakan pemukiman kota yang cenderung tumbuh terus baik dalam luasnya maupun jumlahnya. Bersama ini sudah semestinya bahwa proporsi penduduk dunia kita yang tinggal di kota kecil maupun kota besar meningkat. Pertambahan proporsi tersebut disebut juga sebagai urbanisasi. Ini terdapat faktor penyebab urbanisasi, yakni faktor penarik dan faktor pendorong, di mana faktor penarik lahan pertanian yang semakin sempit, merasa tidak cocok dengan budaya tempat asalnya, menganggur karena tidak banyak lapangan pekerjaan di desa, kemudian upah di kota yang lebih besar. Faktor pendorongnya, fasilitas yang kurang memadai dan beragamnya lapangan pekerjaan di kota. Kemudian adat istiadat desa yang masih kental. Gitulah yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Apakah ada pertanyaan? Saya Silakan Rizka. mau bertanya, apa saja yang menjadi faktor terjadinya interaksi antara desa dengan kota, Bu? Baik, saya akan menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka. Interaksi desa dan kota itu terdapat hubungan timbal balik antar daerah dalam upaya pembangunan daerah secara cepat. Jadi, faktor adanya interaksi desa dan kota itu perpindahan barang dan jasa antar wilayah, perpindahan penduduk antar wilayah, dan perpindahan informasi antar wilayah. Karena kota juga membutuhkan desa, dan desa juga membutuhkan kota untuk saling menghidupi, untuk saling memberikan distribusi. Apakah sudah cukup menjawab pertanyaan? Iya, Ibu, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian, adakah pertanyaan lain? Saya nggak ada, Bu. Alhamdulillah. Pembelajaran hari ini telah selesai. Kemudian saya akan menyimpulkan bahwa interaksi desa dan kota itu nyata adanya dan sangat dibutuhkan. Dan beberapa di antaranya memiliki teori-teori yang membenarkan
tentang zona-zona pada wilayah. Dan semuanya itu juga terjadi karena urbanisasi juga, karena masyarakat desa membutuhkan pekerjaan di kota, karena mereka membutuhkan dan tidak hanya untuk bertahan hidup di desa saja. Cukup segitu saja materi dari saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ketua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama. Berdoa, mulai. Berdoa selesai.